mau ke kamar dulu ya sayang. Aku mau pakai baju dinas. Aku akan menemanimu nanti. Cepatlah menyusul. Oh baik sayang, segeralah. Rasanya sudah di ujung tanduk ini nih. Namaku Siska. Selama 4 tahun, duniaku hanya berputar di antara aroma alkohol, asap rokok yang pekat, dan dentuman musik karaoke yang tak pernah berhenti. Aku adalah seorang lady companion atau LC di sebuah klub ternama di kota besar. Tugas utamaku sederhana, namun menguras jiwa. Menemani tamu bernyanyi, memastikan gelas mereka tidak pernah kosong, dan menjadi pendengar yang baik untuk tawa atau keluh kesah mereka. Di bawah cahaya lampu remang-remang yang berubah warna, aku adalah Siska yang ceria. Wanita yang selalu tertawa pada lelucon yang tidak lucu dan pandai memuji harga diri para tamu yang haus validasi. Namun, saat riasan tebal itu kuhapus di depan cermin kos pada jam 3 pagi, yang tersisa hanyalah wajah lelah dengan mata yang hampa. Uang tip yang kuterima memang banyak, cukup untuk menghidupi ibu dan membiayai sekolah adikku di desa. Tapi harga yang kubayar adalah rasa hormatku pada diri sendiri. Menjadi LC bukanlah cita-citaku. Aku terpaksa melakukannya karena keadaan ekonomi yang menjepit. Namun lama-kelamaan, kenyamanan akan uang instan membuatku terjebak. Aku terbiasa dengan kemewahan semu, tas branded, dan lingkungan yang hanya melihat orang dari apa yang mereka pakai. Titik balikku terjadi saat suatu malam, seorang tamu memperlakukanku dengan sangat tidak manusiawi. Ia merasa dengan uangnya, ia bisa melakukan apa saja padaku. Di saat aku menangis di toilet, aku melihat bayanganku sendiri. Sampai kapan kamu mau begini, sis? Kamu punya otak, kamu punya tangan untuk bekerja yang lain. Bisik batin kecilku. Malam itu aku pulang dengan tekad bulat. Aku berhenti. Aku memblokir semua nomor tamu dan rekan kerja yang hanya mengajakku bersenang-senang. Aku memutuskan untuk pulang ke kota asalku, memulai dari nol sebagai orang biasa. Keluar dari dunia malam ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Masa laluku seperti bayangan yang terus mengikuti. Saat aku melamar pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, aku selalu merasa cemas. Aku takut jika mereka tahu aku adalah mantan LC, mereka akan langsung menilaiku sebagai wanita murahan atau tidak bermoral. Pernah suatu kali seorang kenalan lama dari klub bertemu denganku di pasar. Ia menyapaku dengan gaya bicaranya yang kasar, membuat tetangga-tetanggaku menatapku dengan curiga. Siska, apa kabar? Kok sekarang jadi begini penampilannya? Kangen suasana klub nggak? Rasanya ingin sekali aku menghilang saat itu juga. Rumor mulai beredar di lingkungan rumahku. Bisikan-bisikan tetangga mulai terdengar setiap kali aku lewat. Namun aku belajar untuk tetap tegak. Aku bekerja 2 kali lebih keras, menunjukkan prestasi, dan menjaga sikap sesopan mungkin. Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai melihat Siska yang baru. Siska yang rajin, yang bisa diandalkan, dan yang sopan. Aku juga bertemu dengan Adit, seorang pria sederhana yang bekerja di bidang logistik. Saat hubungan kami semakin serius, rasa takut menyergapku. Haruskah aku jujur tentang masa laluku? Aku tidak ingin membangun pernikahan di atas kebohongan, tapi aku juga takut kehilangan dia. Suatu sore di pinggir pantai, aku memberanikan diri. Dit, aku punya masa lalu yang mungkin gak bisa kamu terima. Aku pernah jadi LC. Keheningan sempat menyelimuti kami. Adit menatap laut, lalu menatapku. Siska, aku tidak hidup di masa lalumu. Aku hidup bersamamu yang sekarang. Yang kulihat adalah wanita yang berjuang keras buat keluarganya dan jujur padaku. Itu sudah cukup. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya aku merasa diterima seutuhnya sebagai manusia, bukan sebagai objek di ruang karaoke. Kini, aku adalah seorang istri dan anak dari 1 anak. Aku mengelola usaha catering kecil-kecilan di rumah. Setiap kali aku melihat tangan-tanganku yang sekarang berbau bumbu dapur bukan bau alkohol, aku tersenyum. Aku adalah mantan LC. Aku tidak bangga dengan masa lalu itu, tapi aku juga tidak lagi melarikan diri darinya. Masa lalu itu adalah bagian dari hidupku yang mengajariku tentang pahitnya dunia dan pentingnya harga diri. Aku telah mencuci bersih riasan tebal itu selamanya. Sekarang aku menatap cermin dan melihat Siska yang sejati, seorang wanita yang telah menemukan kedamaian,
bukan dalam gemerlap lampu neon, melainkan dalam ketenangan hidup yang jujur.